Ternyata ini Sigit Hardiwinarto ini lulus kehutanan 1985 ya, bersama dengan Sri Duminingsi Edi Trianto Lembah Edianto. Ini kosong semua, lembar pengesahan diketik modern, Microsoft Word, kertasnya sangat baru ya. Terus kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, dekan. Yo, inilah misterinya, inilah yang membuat UGM bungkam, saudara. UGM terpaksa bungkam. Teruskanlah Bu Ova, kalian bungkam, sembari tergerus terus kepercayaan publik pada kalian sampai titik terendah nanti. Hati-hati Bu Ova Emilia, Rektor. UGM bukan milik kalian. Meskipun kalian sedang menjabat sekarang, UGM tetap ada. Harus tetap ada. Walaupun kalian sudah pensiun atau dipecat. Ya. Nah, ini Sigit. Kita kupas dulu satu. Sigit Hardiwinarto lulus kehutanan 1985, kosong. Ya. Saya yakin ini kalau Sigit Hardiwinarto ini lulus tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM, maka lembar pengesahannya itu sengaja dicopot ya, supaya sama dengan lembar pengesahan Joko Widodo ya. Terus ya dicopot, terus dikosongkan karena orang dosen-dosen di sini nggak mau tanda tangan mungkin ya. Nah, inilah kita meminta kepada Sigit Hardiwinarto itu untuk jujur. Siapakah dia? Coba. Nah, dia adalah seorang dosen di Fakultas Kehutanan. Ya, masuk PNS tahun 1986, setelah lulus 1985. Profesor Dr. Insinyur Sigit ya, Hardiwinarto, MAGR, Master of Agriculture, Fakultas Kehutanan UGM. Inilah dia. Ini saksi kunci nih ya. Saksi kunci bagaimana skripsi dan ijazah Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM. Ini harus dihadirkan di persidangan ini. Kenapa skripsinya? Ya, kalau benar dia lulus dari sarjana kehutanan UGM, kenapa skripsinya, lembar pengesahannya kosong? Gak mungkin ini orang bisa lulus kalau lembar pengesahannya kosong. Gak mungkin dia yudisium. Ya, profesor, dia sekarang jadi profesor lagi, Dr. Insinyur Sigit Hardiwinarto. Ayo Pak, lebih baik terus terang sekarang, meskipun sampean Anda sudah dikasih banyak kue oleh Joko Widodo ya. Nah, Profesor Dr. Insinyur Sigit Hardiwinarto ini pernah menjabat sebagai direksi komisaris Pupuk Kaltim. Wah, dikasih kue sama Joko Widodo ini ya. Inilah dia. Komisaris Pupuk Kaltim. Inilah orangnya ya. Kaya dia sekarang, kaya. Bukan hanya sekedar dosen di Universitas Mula Warman ya. Unmul ya. Universitas Mula Warman, dia juga komisaris Pupuk Kaltim. Wih, hebat ini ya. Jangan dijaga terus Pak sampai mati rahasianya ya, atau jangan stroke mendengarkan YouTube ini. Kita bongkar nanti kalian satu persatu. Ternyata dia banyak kali jabatannya ya, bukan hanya komisaris Pupuk Kaltim. Ternyata dia juga dirjen, saudara-saudara. 2017 7 November ini orangnya. Dia diangkat oleh menteri saat itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Situ Nurbaya ya, 2017, Joko Widodo periode pertama itu. Ya, ini dia. Diangkat Profesor Dr. Insinyur Sigit Hardiwinarto, MAGR, sebagai Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Wah, ini kayaknya menggantikan Awang ya, Afri Awang itu yang mengaku lari mencetak ke penjilitan Prima, padahal Prima aja belum berdiri tahun 82, berdirinya tahun 86. Ya, inilah ya, setelah Afri Awang itu kayaknya dia yang melanjutkan ya. Mereka semua dapat ini kok ya.
Wih, enak kali ini ya Sigit Hardwinarto ini ya. Ya, sebelumnya dia hanya sekedar dosen di Unpras Mula Warman. Setelah itu dia komisaris Pupuk Kaltim. Selanjutnya dia juga apa itu? Dirjen Planologi ya di Kehutanan. Dapat kue terus ya, meskipun skripsinya kosong kayak gini, tanda tangannya nggak ada. Jadi dirjen cuy. Sigit. Kalau Sigit dekannya juga Sigit ya, Kapolri juga Sigit. Ini Sigit Hardwinarto. Selanjutnya dia bukan hanya berhenti di situ, ternyata dia komisaris juga dia di Inalum ya, Sumatera Utara ya. Di Inalum juga ini. Dia nih Sigit. Mana dia? Ini Sigit Hardwinarto. Ini dia juga ya, komisaris juga 2018. Ya, kenyang sekali nih orang ditaruh Joko Widodo ya, makanya setia menutup rahasianya. Nah, ini dia Inalum. PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Woi, Sigit nih. Woi, kaya Sigit ini ya. Sigit Hardwinarto, meskipun skripsinya ini lembar pengesahannya modern ya. Tidak ada tanda tangan dekan ya. Nah, inilah dugaan kita ya, dicomot supaya sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Ya, itulah dia Sigit Hardwinarto. Tetapi orang ini juga pernah dipanggil KPK ya, sebagai pejabat Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sigit Hardwinarto, dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan di lingkungan Kabupaten Konawe Utara, Sulteng. Aman dia sampai sekarang, nggak ada berita di penjara ini Sigit Hardwinarto ya, aman. Sigit Hardwinarto, Sigit Hardwinarto ya, Sigit ini Hardwinarto ya, sudah kenyang Sigit ini ya. Jadi direksi Pupuk Kaltim, direksi Inalum, komisaris ya, komisaris Pupuk Kaltim, komisaris Inalum, Dirjen Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup, meskipun skripsinya tanpa tanda tangan ya. Dia sekarang bergelar profesor. Asal muasal institusinya adalah Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Profesor Dr. Insinyur Sigit Hardwinarto. Sebenarnya Pak Sigit, meskipun Anda sudah banyak dikasih oleh Pak Joko Widodo, apa nggak bisa Anda jujur? Ya Pak Sigit, nggak bisa Anda jujur sekarang, sudah terlalu banyak budi itu ya dari Pak ini ya. Ini sebaiknya dipanggil ini nanti di pengadilan ini sebagai saksi kunci bersama Pak Kuas Mujo yang diakui sebagai pembimbingnya, padahal di lembar pengesahan Joko Widodo pembimbing utamanya adalah Ahmad Sumitro. Ya, Soemitro katanya, padahal sebenarnya Ahmad Sumitro. Ya, jadi ya Sigit Hardwinarto ini wajib dipanggil ke pengadilan. Ya, nggak mungkin ini orang ya lulus dari Fakultas Kehutanan UGM modalnya kosong begini. Itu nggak mungkin itu. Ya, nggak tahu dia kerjasama ya dengan orang UGM atau yang lain, atau dengan Jokowi atau siapapun, Pratikno, rektor-rektor sebelumnya. Ya, ini orang harus diperiksa. Kok bisa skripsinya? Kalau enggak, kalau Sigit Hardwinarto ini tidak bekerja sama dengan Jokowi, maka dia harus protes ini. Ya, ini bukan lembar pengesahan saya. Ya, ini bukan lembar pengesahan saya skripsi. Nggak mungkin saya lulus S1 Fakultas Kehutanan UGM kalau skripsi lembar pengesahan saya kosong seperti ini. Tanggalnya pun nggak ada, ya. Pembimbingnya nggak tanda tangan, pengujinya juga tidak tanda tangan, ya. Judulnya Sigit ini Problema Kehutanan, Studi Mengenai Debit Air Muatan Suspensi
dan koefisien aliran permukaan pada gas gruin dulu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Nah, ini Sigit, ya, Pak Sigit Hardwinarto, jujurlah ya bahwa ini bukan lembar pengesahan skripsi Anda tahun 1985. Kalau Anda jujur, Anda hebat. Kalau enggak, Anda akan tergilas. Meskipun Anda dapat jabatan komisaris Inalum, komisaris pupuk Kaltim, dirjen planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anda akan digilas oleh kebenaran itu. Masyarakat akan tahu Anda dosen, ya, profesor, doktor, insinyur, Universitas Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Bilang nggak sih? Ya, Mula Warman. Oh, nggak salah di mana itu? Di Kalimantan Selatan mungkin ya. Nah itu. Jadi Pak Sigit, ya, Anda kan sudah kenyang, sudah cukup duitnya dikasih Joko Widodo dengan berbagai jabatan. Sudah saatnya Anda jujur, Pak Sigit Hardwinarto. Ya, nggak mungkin Anda lulus. Kalau Anda mau kebenaran itu, Anda harus protes skripsi Anda itu, ya, tunjukkan originalitas lembar pengesahan dan skripsi Anda itu. Apa yang asli, siapa dekannya, ya, bagaimana tulisannya, ya. Nggak mungkin teknologi modern begini, pasti masih mesin ketik, ya, sesuai dengan zaman itu. Anda harus jujur, Anda profesor, ya. Profesor jangan berbohong, jangan menipu. Begitu Pak Sigit Hardwinarto, ya. Oke Pak Sigit, ya, Anda masih aman di bala dalam ketiaknya Joko Widodo. Meskipun Anda sudah dipanggil oleh KPK tahun 2020, Anda masih aman. Apakah Anda masih takut sekarang ini? Aduh, Pak Sigit ya. Oke, kita apa dulu? Ya, skripsinya, videonya, biar jangan hoax, kita pakai motion detection kita taruh ya. Nah, inilah skripsinya dia, videonya itu pakai motion detection kita. Biar keren. Ya, biar jangan dibilang hoax oleh orang-orang itu. Itu kan screenshotnya itu bisa dimanipulasi. Ya, ini dia, nih frame demi frame kita analisa. Ini ya, Sigit Hardwinarto. Ini lengkapnya nih. Ya, oleh Sigit Hardwinarto, nomor mahasiswa 1666 KT. Ya, lulusnya ini skripsinya 1985. Judulnya ini. Ini judulnya, terus kita jalankan lagi biar jangan hoax, dikiranya kita edit karena dikiranya kita benci, ya. Lihatlah ini skripsinya ini, ya, sudah logo keemasan ini, ya, di zaman itu, ya. Hebat Pak Sigit ini, logonya keemasan. Wih, tar dulu, salah. Oke, lanjut. Running lagi biar jangan hoax. Nah, inilah lembar pengesahannya itu, kosong ya, yang saya screenshot ini jadi langsung dari videonya ini. Ya, saya carikan nih biar jangan hoax. Nih, kosong. Kosong semua ini. Aduh, Pak Sigit, Anda dosen kok begini ya? Coba lah, bagaimana ini Profesor Sigit Hardwinarto, ya, kosong. Bagaimana ini? Ya, pengujinya ini kosong. Ya, Insinyur Sudarjo, Sri Astuti Sujoko, Agus Setiarso MSc, Insinyur Atmojo Tojid. Ya. Terus ini juga ini tanggalnya kosong. Mengesahkan Dekan Fakultas Kehutanan. Apakah benar Pak Sunardi? Ya, atau Pak Ahmad Sumitro sebenarnya sesuai dengan biografinya di bukunya. Ya, mana mungkin dosen pembimbing aja nggak tanda tangan, Insinyur Sudarjo.
dosen pembimbing utama di skripsi Anda. Ini langsung dari video ya, jadi bukan screenshot, bukan hoax, langsung saya ekstrak dari video pakai motion detection ya. Saya analisa ada apa editing atau enggak ya, pakai motion detection itu. Kita ulang lagi biar puas, biar ingat lagi Pak Sigit ini apanya, skripsinya. Oke Pak Sigit, nonton ini ya. Kalau Anda tidak mau jujur, terserah, bawalah kebohongan itu ke dalam kematian. Nih skripsi Anda kan. Oke, kita ulangi biar puas Pak Sigit ini, biar mahasiswanya nonton. Masa dosennya begini, kosong skripsinya, lembar pengesahannya. Nah ini ya, masa kalian punya dosen begini, inilah skripsinya. Nah, kosong semua. Suruhlah ini dosen kalian ini, Sigit Hardwinarto, untuk mengaku. Hai para mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman ya, suruh dosen kalian itu mengaku apakah ini lembar pengesahan skripsinya kosong. Kalau benar ini ya kosong, maka dia pasti tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Berarti palsu gelar-gelarnya itu. Ya. Ya, ujiannya aja kosong ini. Oh, tanggalnya ada 6 Agustus 1985. Tapi tanda tangan kosong semua. Makanya saya bilang sama Bu Ova Emilia ya, daripada saya iris-iris lagi ini, iris-iris, banyak teman saya juga di Jogja memberikan apa info-info ya. Jadi Bu Ova Emilia sebagai rektor UGM menyerah. Sudahlah Bu, sudahi saja UGM ini, nggak mungkin orang-orang ini bisa lulus. Yang kosong-kosong ini, yang kedua nggak mungkin kosong ya. Tulisannya sangat modern, font Times New Roman ya. Usia kertas masih muda, ini pasti lembar pengesahan yang asli, pasti dicomot agar sesuai dengan lembar pengesahan Joko Widodo. Jadi apalagi yang mau ditunggu ya. Jangan lagi diotak-atik lagi semua data-data itu ya. Apalagi kita lihat ETD, orang-orang ini gak ada di ETD UGM, Electronic Thesis Dissertation, Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Skripsinya cuma punyanya Joko Widodo. Bagaimana orang membandingkan ya? Udah gitu lembar pengesahannya pun gak ada. ETD apa itu ya? Cuma title, baik sampul, bibliografi. Masa siapa yang mengesahkan, pembimbingnya, dekannya, atau kajurnya, atau pengujinya gak ada di ETD? Kan aneh itu ya. Jadi Bu Ova Emilia ya, rektor UGM ya, kalau Anda nggak bisa jujur ya Bu Ova Emilia, maka mundur aja lah Anda, mundur ya, beserta jajaran wakil rektor atau pembantu rektor di gedung pusat sana. Karena apa? UGM itu bukan milik kalian ya. Kalian bisa pergi berlalu, UGM tetap milik rakyat. Sama seperti negara ini, presiden berganti, negara tetap milik rakyat ya. Bu Ova Emilia, jujurlah sebelum nanti kami datangi 15 April 2025 halal bihalal, atau pada saat itu jujur. Lebih baik memang sebelumnya jujur, konvers saja gitu, konvers mengaku ya memang itu kami comot, entah siapa yang comot sedang kami selidiki, yang pasti dicomot, fontnya sangat modern, cetakannya juga sangat modern ya. Begitu juga dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ya, nggak mungkin itu tidak ada tanda tangan penguji dan apanya juga ya. Tanda tangan apa di sini, tanggalnya juga kosong ya, sangat modern. Jadi lebih baiklah mengaku sekarang, konvers dalam 1-2 hari ini ya, minggu depan lah, mungkin minggu depan ya, karena masih libur nih ya. Setelah masuk Idul Fitri ya, libur ya, sudah membersihkan hatinya ya, berpikir jernih, daripada nanti UGM ini hancur gara-gara kalian.
Padahal dosen-dosen lain tidak terlibat, tapi kena getahnya juga. Rusak susu belanga karena nilai setitik. Ya, karena nilai setitik rusak susu satu balanga. Bu Ova Emilia. Ya, ingatlah Bu, himne Gajah Mada. UGM Gajah Mada hanya untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi. Bukan untuk Jokowi. Presiden bisa berlalu, UGM tetap milik rakyat karena memang dibiayai rakyat, bukan dibiayai Jokowi atau yang lain. Ya, bukan milik pribadi. Semua kita, Sabang sampai Merauke, membayar pajak untuk UGM. Makanya saya bilang kembalikan UGM lagi menjadi kampus milik rakyat. Ya, jangan lagi masuk karena berapa duit, berapa ini sumbangan tinggi-tinggi. Masuklah karena kayak dulu Skalus, Penmaru, MPTN. Lebih baik universitasnya merakyat sederhana tetapi dibanggakan oleh rakyat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.